Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Sri Rahayu dari Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Penguatan Kelompok Tani di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pangalengan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung sebagai penghasil produk tanaman hortikultura terbesar. Hasil produk pertanian hortikultura Kecamatan Pangalengan pada tahun 2020 dan 2021 pertama labu siam pada tahun 2020 sebanyak 472,7 ton. Kemudian tomat pada tahun 2020 75,5 ton, dan kemudian pada tahun 2021 62,7 ton. Tanaman kubis pada tahun 2020 62,8 ton, pada tahun 2021 40,4 ton. Kemudian tanaman kentang pada tahun 2020 51,6 ton. Dari hasil produk pertanian hortikultura ini didukung oleh desa-desa yang memiliki potensi pertanian dan potensi sumber daya alam yang menjadi pondasi Pangalengan untuk mendapatkan produk pertanian hortikultura tertinggi, yaitu Desa Warnasari. Desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung pertanian menjadi sektor yang menguntungkan. Nah, pertanian merupakan sektor yang paling penting dalam pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu sendiri dapat berlangsung atau dapat dijalankan dengan pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani. Kesejahteraan masyarakat atau petani ini dapat dicapai dengan tekad yang kuat dan kekompakan. Kekompakan dapat dicapai dengan adanya kelompok tani, karena program pemberdayaan atau program penguatan kelompok tani ini dapat meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam hal yang itu: pertama, memahami potensi dan kelemahan kelompok; kedua, memperhitungkan peluang dan tantangan yang dihadapi pada saat mendatang; ketiga, memilih berbagai alternatif yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi; keempat, menyelenggarakan kehidupan berkelompok dan bermasyarakat yang sesuai atau yang serasi dengan lingkungannya secara berkesinambungan; yang kelima, sarana produksi, pelaksanaan usaha sampai pemasaran hasil. Ketika pengembangan kelompok tani itu dapat berjalan dengan lancar, maka produktivitas dari hasil produk yang dihasilkan oleh petani dari tanaman itu sendiri akan meningkat. Peningkatan produktivitas itu berkaitan erat atau berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan petani. Desa Warnasari dengan potensi yang ada, tetapi memiliki permasalahan pada petaninya. Pertama, pola pikir tradisional; kedua, persepsi bahwa kelompok tani tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia; ketiga, kurangnya pemahaman kondisi pasar; keempat, wawasan petani mengenai inovasi baru dalam bidang pertanian, menjalin kerjasama antar petani dan berbagai unit produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, tetapi dengan adanya permasalahan petani itu sendiri, maka di Desa Warnasari itu perlu penguatan kelompok tani. Penguatan kelompok tani ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang akan berhubungan langsung pada kesejahteraan petani itu sendiri. Perumusan masalah. 1. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal kelembagaan kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari? Kedua, bagaimana rumusan alternatif strategi yang dapat dipandang efektif dan efisien guna menguatkan kelompok tani untuk mencapai kelompok tani yang mandiri? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui faktor internal dan faktor eksternal kelembagaan kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari. 2. Mengetahui bagaimana rumusan alternatif strategi yang dapat dipandang efektif dan efisien guna menguatkan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas yang akan berpengaruh pada kesejahteraan petani.
Metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh petani yang ada di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung sebanyak 53 orang. Kemudian, sampel yang diambil sebanyak 26 orang petani yang ada di Desa Warnasari dengan penarikan sampel secara purposive sampling dengan sampel yang diambil sebanyak 20% dari populasi yang ada dan menggunakan sampel expert. Pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan survei lapangan dan wawancara. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT yang meliputi internal faktor analisis summary atau IPAS yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta eksternal faktor analisis summary atau EPAS di mana indikatornya adalah peluang dan ancaman. Kemudian, cara sistematis untuk mengidentifikasi strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara analisis lainnya adalah dengan melakukan pendekatan analisis grand strategi. Pembahasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan yaitu analisis SWOT, peneliti mendapatkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 9 kekuatan dan 9 kelemahan, kemudian faktor eksternal terdiri dari 6 peluang dan 6 ancaman. Untuk faktor-faktor yang termasuk pada faktor internal maupun faktor eksternal dapat dilihat pada PowerPoint yang telah disediakan. Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Berdasarkan hasil analisis IPAS, Internal Factor Analysis Summary dapat diketahui bahwa total skor untuk kekuatan sebesar 2,92 dan untuk kelemahan sebesar 2,14 sehingga total skor kekuatan lebih besar dibandingkan total skor kelemahan. Maka dapat diketahui bahwa secara umum kondisi kelembagaan kelompok tani di Desa Warnasari berada dalam posisi kuat secara internal sehingga memiliki kekuatan untuk mengatasi kelemahannya. External Factor Analysis Summary atau EPAS. Berdasarkan analisis EPAS atau External Factor Analysis Summary, dapat diketahui bahwa total skor untuk peluang sebesar 3,2 dan ancaman sebesar 1,82, sehingga total skor peluang lebih besar dibandingkan total skor ancaman. Maka dapat diketahui bahwa secara umum kondisi kelembagaan kelompok tani di Desa Warnasari berada dalam posisi dapat memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari ancaman eksternal. Hasil analisis interaksi SWOT, The Grand Strategy Interaction SWOT Analysis. Berdasarkan hasil Grand Strategy, strategi yang efektif dan efisien untuk menguatkan kelompok tani di Desa Warnasari adalah strategi SO, Strength and Opportunity. Strategi SO menunjukkan total nilai yang paling tinggi yaitu 6,12. Strategi yang menghubungkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity adalah SO, yaitu 1. Pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan pemasaran hasil panen. 2. Melakukan studi banding dengan kelompok tani yang lain, baik itu dengan kelompok tani daerah yang sama ataupun dengan kelompok tani pada daerah yang berbeda. 3. Membuat program pengembangan pertanian yang sesuai dengan program pemerintah ataupun instansi terkait. Identifikasi faktor kunci dari kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari menunjukkan adanya 9 faktor kekuatan internal, 9 faktor kelemahan internal, 6 faktor peluang eksternal, serta 6 faktor ancaman eksternal. Kedua, secara umum kondisi kelompok tani hortikultura di Desa Warnasari berada dalam posisi kuat secara internal dan dapat efektif memanfaatkan potensi peluang serta sekaligus meminimalkan pengaruh negatif dari potensi ancaman eksternal yang ada. Strategi untuk menguatkan kelompok tani hortikultura guna meningkatkan produktivitas pertanian yang nantinya akan berpengaruh pada kesejahteraan petani di Desa Warnasari adalah strategi SO atau memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada secara teknis. Strategi yang dapat dilakukan adalah 1. Pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan pemasaran hasil panen. 2. Melakukan studi banding dengan kelompok tani yang lain, baik itu kelompok tani daerah yang sama ataupun kelompok tani dengan daerah yang berbeda. 3. Membuat program pengembangan pertanian yang sesuai dengan program pemerintah ataupun instansi terkait.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.